kami sedang mengerjakan kasus pemulangan PMI asal negara Singapura yang tadi siang setengah 1 itu diterbangkan dari Bandara Singapura menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan diterbangkan ke Sumatera. Problemnya apa? Kalau PMI ini kan inisialnya MK. Nah, MK ini yang pertama itu penempatan unprosedural, itu dibuktikannya dengan ini. Kami mencoba mencari di portal BNP2TKI dan EKTKLN-nya tidak ditemukan. Yang kedua, terindikasi overcharge karena kalau di dalam kontraknya si PMI itu tertuliskan potongan selama 6 bulan. Nah, PMI ini berada di Singapura waktu di majikan itu awalnya dikenakan potongan 6 bulan. Nah, ternyata majikan setelah 6 bulan ini terlewati, majikan memberikan potongan lagi selama 1 bulan, jadi totalnya 7 bulan. Nah, yang bulan ke-7 itu PMI ini disuruh mentransfer uang $100 ke rekening majikan. Nah, yang ketiga itu tentang penahanan dokumen dan juga penahanan barang pribadi. Seperti paspor itu PMI tidak boleh memegang, kemudian handphone itu selalu majikannya memegang. Jadi selama PMI ini berada di rumah majikan, dia tidak bisa menghubungi keluarga sama sekali. Nah, kemudian untuk eksploitasinya PMI ini sendiri, PMI ini jam kerja juga berlebih, dia bekerja dari pukul 7 pagi sampai jam 9 malam itu tanpa istirahat sama sekali. Bahkan makan pun dia harus sambil bekerja, sambil nyapu, ngepel. Nah, yang kedua itu eksploitasinya juga, dia kan berada di apartemen. Nah, di situ dia berada di lantai 19. Setiap hari dia harus membersihkan kaca di apartemen, sedangkan kaca itu tidak ada balkonnya. Nah, itu sangat riskan sekali. Kemudian di dalam kontraknya si PMI ini kan tertuliskan memang majikannya non-Islam, jadi memakannya daging babi. Nah, di kontrak itu tertulis si PMI ini nantinya akan memasakkan saja dan mengolah daging babi. Tapi dalam kenyataannya PMI ini saat memasak kemudian mau menyajikan, majikan ini menuntut PMI harus memakan daging ini karena majikan takut kalau masakannya itu diracun. Kemudian PMI ini juga dipekerjakan di 2 rumah, yang dalam 1 minggu itu PMI biasanya disuruh datang ke rumah anaknya 3 kali atau 4 kali. Nah, di dalam rumah anaknya itu PMI juga dipekerjakan membersihkan rumah, masak, dan segala macam pekerjaan rumah tangga. Dampak corona apa? Kalau untuk PMI-nya sendiri, karena kan dari Singapura PMI belum melakukan tes PCR corona. Nah, kemudian karena di Indonesia kan ada protokol kesehatan yang mengharuskan ketika ada PMI yang pulang dari negara tujuan harus dilakukan karantina dan kemudian dilakukan uji swab untuk mengetahui negatif atau positif. Jadi PMI tadi jam 5 sudah nyampe di Wisma Atlet dan mengabari besok pagi jam 8 akan dilakukan tes swab. Nah, kemudian jika hasilnya negatif, PMI bisa pulang. Nah, ini problemnya juga. Kemarin waktu itu kan tiketnya sudah include, PMI-nya dari Singapura ke Jakarta, kemudian di Jakarta 1 hari, besoknya itu diterbangkan ke Palembang. Namun karena harus dikarantina jadi tiketnya hangus. Kemudian tadi saya udah koordinasi sama BP3TKI terkait hal ini. Karena ini kan PMI belum dites, jadi BP3TKI belum bisa mendampingi kasusnya. Kemudian tadi saya juga komunikasi sama Home terkait hangusnya tiket ini, dan alhamdulillahnya Home bisa membelikan tiket ulang untuk PMI ini setelah hasil swabnya keluar.